Masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenang, tak kunjung mengerang di sore hari nan sepi. Ibuku berteduh, sujud berdoa. Aku dengar namaku disebut di doa ibuku, namaku disebut di doa ibuku, dengar ayah namaku disebut. Ibu dengan segala sebutannya, Bunda, Mama, Simbok, Inang, Biung, dan sebagainya, adalah sosok yang tak pernah bisa dilepaskan bagi kehidupan setiap orang. Apapun dan siapapun kita saat ini telah diciptakan dan dilahirkan melalui rahim seorang ibu. Monsinyur Adrianus Sunarko, OFM, Uskup Pangkal Pinang, akan menghantar kita untuk bisa merenungkan dan memaknai Ibu Pembawa Kehidupan. Selamat mengikuti. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, pada malam hari ini kita diajak untuk merenungkan tema tentang Ibu Pembawa Kehidupan. Sebenarnya tidak sulit membayangkan karena pengalaman-pengalaman kita sendiri bahwa figur tokoh ibu yang kita renungkan pada kesempatan ini adalah tokoh yang kepadanya kita berhutang hidup karena ia bertaruh nyawa untuk melahirkan kita sebagai manusia. Ia memberikan hidupnya sepenuhnya bagi kita dan anggota-anggota keluarga kita. Dalam kesempatan ini saya akan menyajikan saja sejumlah kisah-kisah dari kitab suci dan juga dari tradisi gereja kita tentang contoh ibu-ibu yang hebat yang kita bisa belajar banyak dari mereka. Kisah pertama dari kitab suci berkaitan dengan tokoh Naomi dan Ruth. Naomi adalah istri dari Elimelech dan ibu dari dua orang putra yaitu Malon dan Kilion. Mereka pergi dari Bethlehem menuju Moab untuk mengadu nasib mencari hidup yang lebih baik. Ruth adalah istri dari salah seorang anak dari Naomi. Mula-mula mereka cukup berkembang dan mengalami hidup yang baik, tetapi kemudian mengalami banyak kesulitan. Naomi
menjadi janda karena Elimelek suaminya meninggal. Tidak lama kemudian, kedua anak Naomi juga mati, meninggalkan istri-istri mereka yaitu Orpa dan Rut. Sekarang tinggal Naomi sendiri, ibu, janda, bersama kedua menantu tinggal di tanah asing, yang tentu saja tidak mudah. Sehingga kemudian mereka memutuskan untuk pulang kembali ke Yehuda. Dalam situasi yang sulit ini kita akan melihat bagaimana dua ibu ini, khususnya Naomi dan Rut yang juga sama-sama janda, menunjukkan kebesaran hati mereka untuk saling memperhatikan satu sama lain. Naomi memikirkan bukan dirinya sendiri tetapi memikirkan nasib menantunya yang juga sudah ditinggal suaminya. Karena itu dia meminta kepada kedua menantunya untuk kembali saja keluar ke keluarga mereka masing-masing. Mereka tidak memiliki anak dari keluarga Naomi, sehingga mereka bebas pergi untuk memulai kehidupan yang lebih baik untuk masa depan mereka. Naomi ingin agar Rut mempunyai hidup yang lebih baik. Sebaliknya, Rut juga dan Orpa, terutama Rut, tidak tega melihat Naomi harus melanjutkan sisa hidupnya dalam kesendirian tanpa siapa-siapa. Jadi timbal balik, Naomi memikirkan bukan dirinya sendiri, tetapi Rut juga nanti kita lihat sebaliknya dalam situasi sulit tidak tega meninggalkan Naomi. Kepada Rut, Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami." Naomi menyarankan Rut untuk kembali saja supaya memiliki hidup yang lebih baik. Dalam keputusasaan dan kesulitan besar, justru ibu janda Naomi ini memikirkan kebaikan orang lain, masa depan kedua menantunya. Maka ia meminta Orpa dan Rut supaya mencari suami yang baru dan tidak perlu memikirkan dirinya sendiri. Tetapi Rut mengambil keputusan untuk juga tidak memikirkan diri sendiri, tetapi memikirkan Naomi. Dia berkata, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Di sanalah aku dikuburkan." Rut tahu bahwa situasi akan sulit, tetapi kemudian dia memutuskan untuk tidak meninggalkan Naomi. Contoh dari dua ibu yang bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Tidak memikirkan kepentingan dan kesenangan sendiri, melainkan saling memikirkan kebaikan pihak-pihak yang membutuhkan. Contoh kedua, inspirasi dapat kita ambil dari yang saya sebut di sini, ibu-ibu dari kelompok Anawim. Kelompok Anawim kita ketahui seringkali diterjemahkan dengan kelompok sisa Israel, adalah sekelompok kecil orang Israel yang tetap setia kepada panggilan Allah. Gambaran tentang kaum Anawim ini dilukiskan oleh Nabi Zefanya. Dikatakan demikian, "Aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang ria congkak, dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Yahweh, yakni sisa Israel itu. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong.
Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus juga menegaskan keberadaan kelompok ini. Demikian juga, kata Paulus, pada waktu ini ada tinggal satu sisa menurut pilihan kasih karunia. Roma bab 11 ayat 5. Orang-orang yang tergolong kelompok Anawim ini menunjukkan sikap dan perilaku yang rendah hati sebagai hamba, berharap pada janji-janji Allah dan taat kepada hukum. Tokoh-tokoh yang kita temukan di sekitar kisah kelahiran Yesus kiranya adalah contoh dari kelompok Anawim ini. Zakaria dan Elizabeth, Simeon dan Hana, Yosef dan tentu saja Maria yang menyebut dirinya hamba Tuhan. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ada 3 ibu di sana, Hana, Elizabeth, dan Maria. Dari ketiga ibu ini pun kita bisa belajar banyak. Tentang Elizabeth dikatakan demikian, bahwa pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Keduanya, lihat, adalah benar di hadapan Allah, dan mereka hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Hidup benar menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan, itulah ciri orang Anawim termasuk Elizabeth. Beberapa lama kemudian Elizabeth istrinya mengandung dan selama 5 bulan tidak menampakkan diri, katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapus aibku di depan orang." Contoh sikap Anawim ditunjukkan oleh Elizabeth yang tidak lupa bersyukur kepada Tuhan atas perbuatan ajaib yang dilakukannya. Tokoh lain adalah Hana. Dikatakan dalam Injil Lukas tentang Hana ini sebagai berikut. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia, ini lukisan lagi contoh kelompok Anawim, ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Lukas bab 2 ayat 36 sampai 38. Contoh seorang ibu dari kelompok Anawim, Hana, tidak pernah meninggalkan bait Allah, siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan tentu saja tokoh berikut adalah Ibu Maria, yang terkenal dengan kata-katanya, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Ungkapan yang khas dari seorang tokoh Anawim. Sangat termasyhur juga adalah sikap kerendahan hatinya memuji Tuhan atas karya agung yang dilakukannya sambil tetap memelihara kerendahan hati. Dalam Magnificat, beliau berkata, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya." Maria, ibu tokoh Anawim ini, tetap menjaga kerendahan hatinya. Maria, ibu, juga bisa memberi contoh pada kita tentang bagaimana harus menjalani hidup dengan tekun, dengan setia,
mencari kehendak Allah, baik dalam saat-saat untung menggembirakan maupun dalam saat-saat yang sulit. Misalnya, di dalam kisah di sekitar kelahiran Yesus yang menggembirakan dan banyak orang memuji-muji, kita mendengarkan dalam Injil Lukas dikatakan demikian. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada Maria. Suasana sukacita karena kelahiran Yesus. Tetapi lalu dikatakan Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Sikap yang serupa juga ditunjukkan Maria ketika menghadapi situasi yang sulit. Seperti dikisahkan dalam Injil Lukas bab 2 ayat 49 sampai 51, yaitu ketika Yesus tertinggal di bait Allah. Mereka mencarinya lagi, kemudian dengan susah payah, dan akhirnya menemukannya dan mendapatkan jawaban yang sepertinya kurang mengenakkan. Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka, Yusuf dan Maria, tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya, seperti tadi dikatakan, menyimpan perkara itu, semua perkara itu di dalam hatinya. Jadi, pada waktu sukacita, menggembirakan, Maria dikatakan menyimpan itu dalam hatinya dan merenungkannya. Tapi juga dalam saat-saat yang sulit, yang sama dikatakan. Maria menyimpan perkara itu di dalam hatinya. Kiranya yang dimaksud adalah bahwa Maria selalu begitu. Bahwa dalam situasi sulit maupun situasi-situasi yang menggembirakan, dia tetap berperilaku sebagai orang yang kontemplatif, yang selalu bertanya apa kehendak Tuhan melalui peristiwa-peristiwa yang dialaminya. Dengan sikap itu, dia tidak jatuh dalam kesombongan ketika mengalami kesuksesan-kesuksesan, tapi juga tidak putus asa ketika mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Ibu Maria yang selalu mencari kehendak Tuhan dalam segala macam bentuk pengalaman hidup. Contoh berikut dari sejarah gereja adalah seorang ibu yang sangat terkenal, kita mengenalnya semua, yaitu Ibu Santa Monica, tahun 331 sampai 387. Seorang ibu yang sangat mengasihi suami dan anaknya. Perempuan suci ini adalah ibunda dari Santo Agustinus dari Hippo, salah seorang pujangga gereja dan salah seorang bapak gereja Latin. Ia lahir di Tagaste, Afrika, dan meninggal di Ostia, Italia. Ia juga dihormati sebagai pelindung para ibu rumah tangga. Dengan hati yang pedih dalam hidupnya pada saat-saat yang sulit, Monica harus menanggung bahwa seringkali dicemooh dan ditertawakan bahkan oleh suaminya sendiri, Patricius, yang mula-mula tidak percaya kepada Allah dan Kristus. Tetapi Monica dengan tekun berdoa untuk suaminya itu agar bertobat. Demikian juga untuk anaknya Agustinus. Secara berkesinambungan, Ibu Monica mendoakan putranya yang bernama Agustinus agar menjadi pemuda Kristiani yang baik. Agustinus sempat mengikuti kaum bid'ah Manikeisme, juga berkawan dengan orang-orang yang tidak bermoral dan hidup berfoya-foya. Segala nasihat ibunya tidak digubris, tetapi Monica tidak pernah berputus asa. Ia menggunakan segala peluang yang ada untuk berdoa agar Allah yang Maha Baik melindungi dan membimbing suami dan putranya, Agustinus, ke jalan yang benar. Setelah bertahun-tahun lamanya hal ini berlangsung, doa-doanya pun memperoleh jawaban. Beberapa saat sebelum meninggal dunia, Patricius, suaminya, bertobat dan mohon dibaptis.
Beberapa tahun kemudian Agustinus juga dibaptis oleh Uskup Milano pada waktu itu, Santo Ambrosius. Dari tulisan-tulisan Agustinus sendiri kita mengetahui bahwa bagi Monica saat itulah yang merupakan puncak dari segala kebahagiaan hidupnya. Monica, seorang ibu dan seorang istri yang luar biasa, seorang pendoa yang tekun dan pribadi yang suci. Ia sadar bahwa dia tidak hidup sendiri di dalam dunia ini dan kesuciannya bukanlah untuk dirinya sendiri. Contoh lain, ibu yang melahirkan kehidupan baru untuk suami dan anaknya. Contoh berikut adalah seorang ibu juga yang hebat, Hortolana of Reductio. Dia adalah seorang ibu yang menularkan kesucian kepada anak-anaknya. Dia adalah ibunda dari Santa Clara dari Assisi, pendiri Ordo Suster-Suster Claris. Hortolana berasal dari keluarga bangsawan dan sejak muda ia sudah menjalani kehidupan yang saleh. Ia sering mengunjungi tempat-tempat suci, mengadakan perjalanan-perjalanan ziarah. Atas dasar keinginan orang tuanya, ia menikah dengan Favarone di Ovreduccio, seorang dari keluarga bangsawan terkemuka di Assisi. Keduanya sekarang di Assisi sama sekali kehidupannya yang baru ini sama sekali tidak menghalanginya untuk menjalankan suatu kehidupan dengan sikap takut akan Allah. Ketika tiba saatnya bagi Hortolana melahirkan anaknya yang pertama, ia berdoa dengan khusyuk di depan sebuah salib agar anaknya ini dapat lahir dengan selamat. Lalu dia mendengar suara yang berbicara kepadanya, "Jangan takut, engkau akan melahirkan suatu terang yang akan menerangi dunia dengan pancaran cahayanya." Kemudian ia melahirkan seorang bayi perempuan yang diberinya nama Clara, artinya yang memancarkan cahaya. Ibu Hortolana memelihara dan membesarkan anak-anaknya dengan penuh pengabdian, dan mereka semua kelak menjadi perempuan-perempuan dewasa yang suci hidupnya. Ketika Clara lari dari rumah untuk bergabung dan mengikuti pola hidup yang baru dengan bimbingan Santo Fransiskus, Clara ditentang oleh keluarga-keluarganya yang lain. Tetapi Hortolana dengan penuh resiko berpihak pada anak perempuannya ini, Santa Clara, untuk menempuh hidup yang baru mengikuti Kristus. Kita mengetahui dari sejarah bahwa nanti kemudian dua orang saudari dari Clara, Agnes dan Beatrice, adik-adiknya, putri dari Hortolana, mengikuti jejak sang kakak dan masuk ke dalam biara yang sama. Demikian juga setelah kematian suaminya, Hortolana juga bergabung dengan para suster Claris. Bukan main ibu Hortolana ini yang telah berhasil mendidik anak-anaknya. Dalam biara sendiri, kemudian ia menjalani suatu contoh kehidupan yang suci, sehingga kemudian ada banyak kisah-kisah mujizat yang terjadi. Contoh berikut adalah Ibu Santa Elisabeth dari Hungaria. Sangat terkenal di Indonesia khususnya karena banyak rumah sakit diberi nama atas orang kudus ini, Rumah Sakit Elisabeth. Itu berasal dari ibu tokoh yang istimewa ini, Santa Elisabeth dari Hungaria. Ia seorang ibu yang melihat Yesus dalam diri orang-orang miskin dan kecil. Elisabeth adalah salah seorang dari dua orang kudus pelindung Ordo ketiga sekular Santo Fransiskus. Dalam hidupnya yang relatif pendek, Ibu Elisabeth mewujudkan cinta kasihnya yang besar kepada orang-orang miskin dan menderita, sehingga oleh Paus Leo ke-13, ia dijadikan orang kudus, pelindung bagi karya amal gereja Katolik yang dilakukan oleh para perempuan. Di Indonesia banyak rumah sakit diberi nama
Elizabeth dari tokoh ini. Dia adalah seorang putri raja dan memilih hidup pertobatan dan asketisme, meskipun sebenarnya ia dengan mudah dapat menikmati kehidupan yang santai dan mewah. Pilihan hidupnya untuk orang-orang miskin ini membuat dia sangat dicintai oleh rakyat biasa di seluruh Eropa. Pada tahun 1221, di dekat gerejanya, Elizabeth, mendirikan sebuah biara yang diperuntukkan bagi para saudara Dina. Dan dalam kontaknya itulah, dengan para Fransiskan itulah, kemudian ia mendengar kisah tentang Santo Fransiskus Assisi yang pada waktu itu masih hidup, dan kemudian ia karena itu mendapat inspirasi untuk hidupnya sendiri. Dia kemudian dengan rendah hati mohon izin dari suaminya untuk menjadi anggota Ordo ketiga. Dikatakan oleh para penulis bahwa Elizabeth kemudian dengan penuh semangat mengikuti semangat Santo Fransiskus dari Assisi. Elizabeth sendiri sudah selalu terkenal sebagai tokoh yang sangat melakukan banyak karya-karya cinta kasih. Dari istana tempat dia tinggal, dia sering mengambil makanan-makanan untuk dibagikannya kepada orang-orang yang miskin. Melalui karya-karya karitatifnya, ia seringkali menghabiskan persediaan bahan makanan yang ada dalam rumah tangga istana selagi suaminya berpergian ke tempat lain, dan itu ia lakukan demi orang-orang miskin. Para pejabat rumah tangga sering mengeluh kepada Pangeran Ludwig suaminya mengenai kemurahan hati Elizabeth itu. Tetapi Ludwig mendukung karya Elizabeth karena untuk karya karitatifnya semua itu dipandang sebagai berkat ilahi. Kita tidak akan berkekurangan selama kita memperkenankan Dia menolong orang-orang miskin. Ada sebuah mujizat yang sangat terkenal tentang Santa Elizabeth, Ibu Elizabeth ini, yang dikisahkan pada suatu waktu ia mengambil diam-diam roti, makanan dari rumah tempat tinggalnya di istana itu, menyelundupkannya, menyembunyikannya untuk dibawa kepada orang-orang miskin. Tetapi kemudian dipergoki oleh suaminya dan menanyakan apa yang dibawa. Ternyata ketika dilihat, bukan roti yang terlihat, melainkan bunga-bunga mawar yang indah. Padahal yang dibawanya tadi adalah roti, sebuah mujizat dan keajaiban. Begitulah Elizabeth menghabiskan hidupnya bagi orang-orang kecil dan susah, mendirikan rumah sakit untuk mereka, sering dia sendiri memberi makan dari tangannya sendiri, membersihkan, merapikan tempat tidur mereka, dan menemani mereka pada saat-saat yang sulit. Santa Elizabeth karena itu terkenal sebagai pelindung bagi banyak rumah sakit. Demikianlah contoh kisah-kisah tentang ibu-ibu yang bisa memberi kita inspirasi untuk melahirkan kehidupan yang baru, memberi inspirasi kepada kita. Saya ingin mengakhiri renungan kita ini dengan menyampaikan kembali kisah atau gambaran tentang seorang perempuan atau ibu yang disampaikan oleh Paus Fransiskus dalam Gaudete et Exsultate sebagai lukisan tentang bagaimana orang bisa menempuh jalan-jalan kekudusan melalui jalan-jalan yang sederhana seperti ditunjukkan dalam contoh tentang seorang ibu. Dalam Gaudete et Exsultate itu, Paus Fransiskus menulis demikian tentang seorang ibu perempuan yang pergi berbelanja, bertemu dengan tetangganya, dan mereka mulai berbicara, dan mulailah kemudian menjadi gosip. Tetapi ia mengatakan, ibu itu dalam hatinya, tidak, aku tidak akan berbicara buruk tentang siapapun. Paus Fransiskus mencatat, itulah sebuah
langkah maju dalam kekudusan. Kemudian dikisahkan di rumah, salah satu anaknya ingin berbicara dengannya tentang harapan dan impiannya. Tetapi meskipun sesungguhnya ibu itu lelah, dikatakan bahwa ibu itu duduk dan mendengarkan dengan kesabaran dan penuh cinta kasih. Itu jalan lain, pengorbanan yang juga membawa kepada kekudusan. Kemudian ibu yang sama mengalami beberapa kecemasan dan kegelisahan, tetapi mengingat kasih perawan Maria, ia mengambil rosario dan berdoa dengan penuh iman. Itu juga jalan menuju kekudusan. Kemudian dikisahkan ibu yang sama pergi ke jalan keluar, berjumpa dengan orang miskin, dan ia memutuskan untuk berhenti untuk mengucapkan kata-kata yang ramah kepada orang miskin itu. Itulah juga sebuah langkah menuju kekudusan. Demikianlah saudara-saudari sekalian, gambaran, lukisan, kisah-kisah tentang banyak ibu. Dari mereka kita bisa banyak belajar untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus, untuk menjadi orang-orang yang melahirkan kehidupan, memikirkan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Tuhan memberkati kita semua. Sekarang saya akan mengakhiri dengan doa penutup dan akan memberi berkat. Allah Tritunggal yang Maha Kasih, kami bersyukur atas ibu-ibu yang banyak dalam sejarah keselamatan yang telah memberi contoh yang baik bagi kami untuk menjadi pengikut Kristus. Kami bersyukur kepadamu juga atas ibu kami masing-masing yang telah memberi kami kehidupan dan memberikan apa yang terbaik bagi kami semua. Semoga para ibu di dunia ini senantiasa mendapatkan kekuatan dan penghiburan dari Engkau sendiri. Semoga kami semua dapat meneladan hal-hal baik yang telah mereka berikan dan mereka tunjukkan dalam pengorbanan hidup mereka. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudara sekalian, para ibu kita semua dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus, Maria, dan Yusuf, di dalam hidupmu kami menemukan cahaya kasih sejati, dan kepadamulah kami percayakan hidup keluarga kami. Keluarga Kudus Nazaret, jadikanlah keluarga kami tempat berkomunikasi, sanggar doa, sekolah iman, dan gereja kecil. Keluarga Kudus Nazaret, semoga tidak ada lagi kekerasan, ketegaran hati, dan perpisahan di dalam hidup keluarga. Semoga duka dihibur, luka disembuhkan, dan kerukunan dipulihkan. Keluarga Kudus Nazaret, semoga dalam masa pandemi ini kami semakin memahami keindahan dan kesucian keluarga kami. Semoga kami semakin mengenal rencana-rencana-Mu yang indah. Yesus, Maria, dan Yusuf, dengarkanlah dan kabulkanlah doa-doa kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.